Nah, setelah paradigma sahabat tentukan, barulah kemudian sahabat menentukan metode penelitian yang sahabat akan gunakan dalam pelaksanaan penelitian. Nah, ini yang harus dipenuhi ya sahabat. Kalau tidak ya akan sulit gitu ya menyusun bab 3 kualitatif dan melaksanakan penelitiannya karena tidak ada guidance. Saatnya berbagi. Halo sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Curhatan Riset Kualitatif. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya kembali berbagi dengan sahabat kualitatif semua. Namun sebelum itu, atensi saya kepada sahabat semua, semoga sampai saat ini sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat kualitatif yang berbahagia, sharing kali ini saya akan membahas terkait dengan topik masalah bagi peneliti dalam menulis bab 3 penelitian kualitatif. Oke sahabat, ada beberapa hal yang saya akan bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, dalam menulis bab 3 biasanya peneliti kualitatif belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan bagaimana struktur penelitian kualitatif, sehingga ini akan berpengaruh pada pemahaman terkait dengan hal-hal apa saja yang harus ditulis di dalam bab 3 kualitatif. Yang berikutnya, yang kedua, biasanya peneliti kualitatif belum memahami terkait dengan paradigma penelitian kualitatif, sekaligus belum memahami terkait dengan metode penelitian kualitatif, sehingga hal ini menyulitkan bagi penulis kualitatif untuk menyelesaikan bab 3 kualitatifnya. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang saat ini menulis kualitatif, khususnya di bab 3, belum mengerti betul apa poin penting dalam bab 3 kualitatif. Nah, sehingga inilah yang menjadi kebingungan, menjadi kesalahan bagi peneliti kualitatif pada saat menulis bab 3 kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu semuanya ya selalu deskriptif, semuanya selalu studi kasus. Memang semuanya seperti itu memang. Jadi tidak bisa kita berkelit dari itu. Tetapi perbedaannya adalah penelitian kualitatif itu memiliki paradigma dan memiliki metode untuk melaksanakan penelitiannya. Nah, inilah yang harus dipahami terlebih dahulu bagi peneliti kualitatif pada saat
mau menyusun bab 3 kualitatifnya. Oke sahabat, untuk memperdalam pembahasan kali ini, mari kita mulai saja pembahasannya. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update video menarik seputar penelitian kualitatif dari channel ini. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan pembahasannya. Oke sahabat, mari kita lanjutkan saja pembahasan kita terkait dengan kesalahan bagi penulis kualitatif pada saat menyusun bab 3. Oke sahabat, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa kebanyakan dari kita, dari peneliti kualitatif, selalu berpikir bahwa kualitatif itu identik dengan penelitian deskriptif atau penelitian studi kasus. Nah, terkadang ini bahkan terbawa pada saat menyusun bab 3 kualitatifnya. Nah, inilah yang menjadi kesalahan bagi penulis kualitatif. Perlu sahabat ketahui ya, sahabat kualitatif semua ketahui bahwa dalam penelitian kualitatif itu mengenal istilah paradigma dan mengenal istilah metode, sehingga penelitian kualitatif harus terarah ke sana, gitu ya sahabat. Kalau tidak akan sulit itu dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu ada metode, ada paradigmanya, ada metodenya. Nah, mungkin sahabat bisa menonton video saya sebelumnya, bahwa di dalam penelitian kualitatif itu dikenal ada 4 paradigma ya. Paradigma interpretif, paradigma kritis, paradigma postmodernis, dan paradigma spiritualis. Nah, masing-masing paradigma ini memiliki arah yang berbeda. Nah, ini yang harus sahabat pahami terlebih dahulu ketika akan menyusun bab 3 kualitatif. Dan yang berikutnya adalah dalam penelitian kualitatif itu memiliki metode. Ada metode fenomenologi, ada metode etnometodologi, ada metode hermeneutik, ada metode etnografi, dan masih banyak lagi metode yang ada di penelitian kualitatif. Nah, ini yang harus basically dipahami oleh seorang peneliti kualitatif. Kalau tidak, maka ini menjadi epicentrum kesalahan bagi peneliti kualitatif pada saat menyusun bab 3 kualitatifnya. Belum kita bicara lagi lebih lanjut bagaimana lalu kemudian proses penelitiannya, pemahaman dasarnya saya tidak dipahami oleh peneliti kualitatif. Nah, ini kesalahan fatal bagi peneliti kualitatif ketika mau melakukan penelitian kualitatif tetapi tidak memiliki pemahaman terkait dengan konsepsi penelitian kualitatif itu sendiri. Itu ya sahabat, jadi pastikan bahwa sahabat memiliki pemahaman ini dan kemudian akan lebih mudah pada saat menyusun bab 3 kualitatifnya. Oke sahabat, itu yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum menulis bab 3. Dengan itu maka sahabat tidak akan kesulitan, gitu ya sahabat. Jadi paling tidak itulah frame di dalam penelitian kualitatif gitu. Frame penelitian kualitatif itu seperti itu.
Langkah pertama setelah sahabat menentukan judul penelitian adalah menentukan paradigma. Karena ini akan memberikan arah bagi sahabat untuk melaksanakan atau untuk mencapai tujuan penelitian yang sahabat tentukan. Nah, setelah paradigma sahabat tentukan, barulah kemudian sahabat menentukan metode penelitian yang sahabat akan gunakan dalam pelaksanaan penelitian. Nah, ini yang harus dipenuhi ya sahabat. Kalau tidak ya akan sulit gitu ya menyusun bab 3 kualitatif dan melaksanakan penelitiannya. Karena tidak ada guidance. Jadi dalam penelitian kualitatif itu yang sangat penting untuk dibahas di konsep awal sebelum penelitian ya ini terkait dengan paradigma dan terkait dengan metode penelitian kualitatif yang akan dipakai. Kalau ini tidak tuntas maka akan kesulitan sekali untuk mencapai tujuan penelitian dalam kualitatif. Nah itu ya sahabat, jadi pastikan itu. Jadi yang pertama harus sahabat pastikan bahwa sahabat sudah memiliki pemahaman terkait dengan paradigma dan metode yang akan digunakan. Karena konsekuensinya adalah pada penerapan penelitian nanti. Di dalam penelitian kualitatif itu yang paling penting adalah kita dudukkan terkait dengan paradigmanya dan kita dudukkan terkait dengan metodenya. Bahkan sahabat ya, di bab 2 itu yang kita bahas terkait dengan teori tentang apa? Ya tentang metode ya sahabat. Jadi teori yang berhubungan dengan metode penelitian yang kita pakai. Bayangkan begitu sentralnya kedudukan metode di dalam penelitian kualitatif. Dan sebagai guide-nya ada di paradigma. Jadi paradigma itu menjadi petunjuk arah besarnya, sementara untuk melaksanakan, untuk menjalaninya menggunakan metode yang ada di dalam penelitian kualitatif. Itu yang harus kita clearkan terlebih dahulu di dalam penelitian kualitatif pada saat mau menyusun bab 3 kualitatif. Itu mindsetnya harus seperti itu. Itu sahabat. Kemudian berikutnya kalau itu sudah clear bahwa sahabat sudah menentukan paradigmanya apa, metodenya apa, nah selanjutnya baru kita bicara pada materi di bab 3-nya gitu ya. Di bab 3 penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya tidak terlalu rumit ya sahabat, kalau sahabat sudah pahami betul dan mengerti betul metode apa yang akan sahabat pakai. Karena di bab 3 ini fokusnya, pokoknya membahas terkait dengan isi metode. Bagaimana metode itu dilaksanakan, itu dibahas di bab 3 ini. Jadi itu saja gitu ya sahabat. Bagaimana metode ini akan digunakan ya. Tentu ada dua hal, bagaimana metode ini memberikan penjelasan kepada peneliti. Jadi bagaimana peneliti akan menggunakan metode ini dalam konteks analisis data, dalam konteks pengumpulan data, dan dalam konteks analisis data. Serta bagaimana metode ini
peneliti gunakan untuk menulis hasil penelitiannya. Nah itu di situ dijelaskan secara rinci gitu ya sahabat, di bab 3 itu. Nah problemnya tadi gitu ya sahabat harus problemnya adalah sahabat ketika tidak memahami metode yang akan dipakai. Nah itu menjadi kesulitan awal bagi sahabat menurunkan atau menjelaskan atau merinci bagaimana metode ini akan digunakan dalam penelitian nanti. Itu ya sahabat. Jadi pastikan itu ya. Pastikan itu sudah sahabat pegang. Kemudian penjelasannya seperti biasa saja ya. Ya tinggal sahabat jelaskan bagaimana metode ini sahabat gunakan untuk mengumpulkan data dan bagaimana sahabat gunakan metode ini untuk menganalisis data, serta bagaimana metode ini mengarahkan kepada sahabat untuk menulis hasil penelitian. Karena biasanya di dalam metode itu sudah ada juga gambaran terkait dengan bagaimana menulis hasil penelitian. Nah itu di bab 3 sahabat harus gambarkan, harus sketsakan secara rinci dan jelas. Itu sahabat prosesi menulis bab 3 kualitatif. Jadi materinya ya hanya di seputar itu saja gitu. Tetapi yang paling penting tadi kembali kepada pemahaman kita sebagai peneliti kualitatif, memahami terkait dengan mindset kualitatif. Ini yang penting. Jadi mindset kualitatif harus kita pahami betul gitu ya sahabat. Karena kembali lagi bahwa penelitian kualitatif itu kekuatannya ada pada metode, bukan pada teori. Nah, metode backgroundnya ada di realitas. Beda ini. Kalau konsepsi terkait dengan penelitian kuantitatif, kekuatannya ada di teori. Sementara kalau di kualitatif, kekuatannya ada di metode yang akan digunakan. Nah, itu kira-kira ya sahabat. Jadi pastikan itu sehingga sahabat tidak mengalami kesalahan lagi pada saat menyusun bab 3 kualitatif. Nah, kalau saya dapat simpulkan ya sahabat, dalam pembahasan singkat ini yang harus sahabat pahami pertama agar tidak mengalami kesalahan di dalam menulis bab 3, yaitu pahami terkait dengan paradigma kualitatif. Kedua, pahami terkait dengan metode yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, karena paradigma dan metode ini harus bersinergi. Kenapa bersinergi? Karena setiap paradigma memiliki orientasi dalam penelitian, sementara metode itu menyukseskan orientasi paradigma tersebut. Dan setiap metode memiliki karakter yang berbeda-beda, dan setiap paradigma juga begitu, sama. Itu ya sahabat, silahkan ada di pembahasan saya di video-video sebelumnya terkait dengan pemahaman paradigma dan pemahaman metode. Berikutnya adalah pahami terkait dengan bagaimana cara menganalisis data, bagaimana cara mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yang sahabat tulis berdasarkan metode yang sahabat gunakan, dan bagaimana cara menganalisis data yang sahabat tulis menurut metode yang sahabat gunakan juga, serta bagaimana juga menarasikan. Nah, sahabat harus jelaskan di bab 3 secara detail dan jelas. Itu kira-kira sahabat, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa
mengurangi kesalahan-kesalahan utama kita pada saat menulis bab 3 kualitatif. Dan semoga sharing pada kali ini dapat bermanfaat buat sahabat kualitatif semua pada saat menyusun bab 3 kualitatif. Demikian sahabat kualitatif, saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.